Halo sahabat foodie, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Dapur Foodie. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi resep menu camilan. Nah, ini kita akan membuat risoles kentang mayo. Nah, semoga ini bisa menjadi menu camilan sahabat foodie di rumah. So, jadi jangan kemana-mana ya, ikutin terus hingga akhir. Terima kasih. Bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah di sini saya pakai kentang setengah kilo yang sudah saya rebus terlebih dahulu ya, dan sudah saya hancurkan menjadi lemes seperti itu, halus. Nah, ini ada wortel secukupnya, sudah saya rebus juga setengah matang, dipotong dadu. Nah, ini sosis secukupnya, sudah saya potong memanjang. Nah, ini ada mayones saset sahabat, kalau sahabat punya nanti pakai aja 1 sendok makan. Nah sahabat, ini saya pakai air 500 ml, 2 sendok makan mentega yang sudah dilelehkan, 2 butir telur ayam, 2 sendok makan tepung maizena, 25 sendok makan tepung terigu. Nah, disitu ada saya pakai setengah sendok teh garam ya. Oke sahabat, kita ke step selanjutnya. Nah, ini kentangnya sudah halus banget ya sahabat ya, karena tadi saya merebusnya lumayan lama. Nah, ini kita campur aja si wortelnya, dicampur aja ya sahabat ya, tidak perlu dihaluskan, supaya dia tercampur rata aja. Nah sahabat, jangan lupa di kentangnya itu pas kita menghaluskannya beri 1 sendok teh garam ya, supaya ada rasanya. Nah, kalau gurihnya nanti kita dapat dari si mayonesnya. Nah, mayonesnya kita campurin juga, kita aduk rata. Nah, kalau sahabat mau lebih creamy lagi, sahabat bisa pakai 2 saset atau 2 sendok makan ya. Nah, ini kita campur hingga rata. Oke sahabat, kita ke step selanjutnya. Nah, ini maizena dan tepung terigunya sudah saya campurkan, dan kita langsung aja masukin si airnya sedikit demi sedikit dulu ya sahabat, sambil diaduk menggunakan whisk ya, supaya dia tercampur rata. Nah, kalau pakai whisk gini, pengaduk seperti ini sahabat, jadi dia akan halus ya, akan rata, tidak akan ada yang menggumpal. Nah, tapi kalau misalkan sahabat takutnya masih kurang ragu akan gumpalan-gumpalannya, sahabat bisa saring nanti di akhir ya. Nah, ini sudah seperti ini, kita langsung masukin aja si mentega cairnya ya. Nah, ini kita aduk. Nah, ketika sudah rata sahabat, kita langsung masukin 2 butir telur ayamnya, sekalian aja masukinnya ya. Ini kita aduk rata lagi. Nah sahabat, ini teksturnya kental menuju encer ya, tidak terlalu kental juga dan tidak terlalu encer juga, jadi sahabat harus bisa membedakan ya. Nah, ini saya terlalu kental, jadi saya tambahkan lagi si airnya. Jadi jangan ragu ya sahabat ya, nanti dicek aja kalau dia masih sangat kental, bisa ditambah air lagi ya, sedikit demi sedikit aja. Nah, kalau kentalannya sudah pas bisa di stop. Nah, kalau terlalu kental nanti di kulitnya akan tebal banget sahabat ya, jadi seperti itu. Oke sahabat, kita ke step selanjutnya. Nah, ini step yang paling menyenangkan menurut saya ya, jadi dia bikin kulitnya. Nah, kita tuangin 1 sendok sayur, kita goyang-goyangin aja, diratakan ke seluruh bagian teflonnya. Nah, ini kita tunggu sampai permukaannya tidak basah ya. Nah, seperti itu, dia sudah rata warnanya dan pinggirannya juga sudah kering, kemudian kita angkat ya.
dia tipis sahabat. Jika sahabat di pembuatan kulit pertama dirasa masih tebal si kulitnya, sahabat bisa tambahin lagi airnya sedikit lagi. Nanti dicek lagi masih tebal atau tidak si kulitnya ya. Jadi cara mengeceknya seperti itu ya sahabat. Nah sahabat, kalau masih ada yang bergerindil terigunya ya, kurang rata, sahabat bisa saring aja. Nah menggunakan apinya juga sahabat, jangan terlalu besar, nanti dia tidak akan halus permukaannya, jadi dia bolong-bolong gitu sahabat. Nah jadi penggunaan apinya juga harus diperhatikan. Di sini saya menggunakan api kecil aja ya, sedang cenderung kecil ya, dia halus permukaannya. Nah jadi harus selalu diperhatikan ya sahabat ya. Oke sahabat, ini dia, kita ke step akhir. Nah ini terigu ya, saya pakai 3 sendok makan, tepung roti secukupnya, dan air juga secukupnya sahabat. Nah kalau airnya sendiri sahabat, ini sesuai selera. Nah kalau saya tidak suka yang terlalu kental, nanti jadi terlalu tebal di kulitnya, di tepung rotinya. Jadi saya mau dia tipis aja. Nah jadi dia agak encer ya sahabat ya. Oke sahabat, nah ini saya akan perlihatkan. Nah ini dia juga nggak nempel di sesama kulitnya sahabat ya. Nah, kita ambil sedikit aja. Nah ditaruh sosis di tengahnya, kemudian dilipat seperti itu. Nah ini untuk merekatkannya sahabat, pakai adonan tepung yang tadi ya. Nah dia jadi untuk merekatkan. Nah ini kita celupin ke basah, kemudian ke tepung rotinya. Nah kalau sahabat mau tebal, sahabat bisa lakukan langkah tadi 2 kali ya sahabat ya, jadi 2 kali pencelupan. Nah kalau saya sekali aja karena tidak terlalu suka yang terlalu tebal gitu. Nah itu hasilnya sahabat. Nah ini kita akan lakukan sampai semuanya selesai ya. Oke sahabat, nah di sini saya juga akan menggunakan, jadi isiannya saya kasih 2 cara. Nah ini isi mayo ya. Nah isinya itu sahabat smoked beef ya, daging asap yang untuk burger itu sahabat, dan telur rebus ya. Telur rebusnya itu satu saya bagi 4 atau 5. Kemudian tadi saya kasih mayones kan di atasnya. Nah sama aja, jadi kita ke tepung basah kemudian ke tepung roti. Nah ini saya kasih 2 resep isian sekaligus. Nah yang pertama adalah isian kentang mayo, dan yang kedua adalah risoles smoked beef mayo. Nah ini benar sekali ya. Jadi kalau sahabat bisa pilih yang sahabat suka, mau yang kentang mayo atau yang smoked beef mayo. Dua-duanya sangat enak sahabat ya. Mudah sekali kan. Yang smoked beef mayo hanya saja pakai telur rebusnya. Nah kalau sahabat nggak punya smoked beef, sahabat bisa ganti dengan sosis ya, sosis yang direbus terlebih dahulu supaya dia matang, dan si telur rebus dan mayonesnya. Nah ini kita akan lakukan semuanya sampai selesai ya sahabat.
Oke sahabat, ini dia kita akan goreng. Saya sudah panaskan minyaknya. Nah, ini kita masukin beberapa risolesnya. Nah, ini kita akan masak, kita goreng hingga golden brown ya, kuning kecoklatan. Nah, dengan apinya api sedang ya sahabat ya, jangan terlalu besar. Dan jangan lupa untuk dibolak-balik. Nah, kalau saya biasanya cuma sekali balik aja sahabat, supaya nggak terlalu banyak menyerap minyak. Ini kita akan lakukan sampai semuanya selesai. Nah sahabat, risoles mayonya udah jadi. Nah, ini gimana? Gampang kan ya? Yang nggak susah sahabat, ini gampang kok ya. Nah, yang ini adalah yang risoles mayo. Kita langsung cobain aja yuk gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, ini enak banget. Ini enak banget. Beneran sahabat, si kulitnya enggak tebel banget, jadi pas banget, terlalu tipis juga enggak, dan tebal juga enggak, jadi pas banget. Dan isiannya itu bener-bener enak, apalagi sahabat makannya pakai cabai rawit ya. Nah sahabat, yang isian kentang juga sangat enak banget. Saya tidak perlihatkan yang isian kentang. Nah di sini, nah sahabat, ini saya akan kasih lihat deh. Nah, ini adalah yang isian kentang sosis sahabat. Ya, ini saya akan cobain. Nah, sahabat, enak banget, si kentangnya juga lumer, apalagi kalau banyak mayonesnya. Tuh, sahabat, enak banget sahabat ya. Sahabat wajib coba di rumah ya. Jangan enggak sahabat, ini beneran enak banget. Sahabat wajib coba. Oke sahabat, segini aja, semoga bermanfaat, semoga suka dengan video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung Dapur Foodie dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk share juga jika menurut sahabat video ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya ya. Dan untuk resep lengkapnya sahabat bisa klik di deskripsi box di bawah ini. Sampai jumpa, terima kasih.